Aduh, Zhao Yu, apa yang kamu lakukan? Sebagai suami istri, kalau ada masalah, tidak bisakah diselesaikan dengan baik-baik? Aduh, sebentar lagi Imlek, jika kamu mengusirnya sekarang, siapa yang akan melakukan pekerjaan rumah? Ying Ying, Zhao Yu sedang sibuk bekerja dan berada di bawah tekanan besar. Dia tidak sengaja. Tenang saja. Setelah dia kembali, aku akan memarahinya untukmu dan memintanya meminta maaf kepadamu. Terima kasih, Bu. Oh, bibinya memintaku untuk datang sebentar. Sebentar lagi Imlek. Pekerjaan rumah ini kuserahkan padamu, ya. Nenek jahat itu selalu membujuk ibu agar ibu melakukan lebih banyak pekerjaan rumah. Dana pertama untuk mengubah nasib kami, biarkan nenek jahat ini yang mengeluarkannya. Tidak berlebihan kan? Ibu, ayah akan menceraikanmu saat dia pulang dan kamu akan pergi tanpa membawa apa-apa. Mumpung tidak ada orang di rumah, ayo cepat kita ambil uang. Dasar anak kecil. Apa kamu tahu apa itu perceraian? Ibu, percayalah padaku. Semua yang kukatakan ini benar. Saat malam tahun baru Imlek akan turun salju lebat, kamu sudah menyiapkan banyak sekali hidangan, tapi ayah malah pulang membawa wanita, simpanannya dan anaknya, menggunakan hak asuhku untuk memaksamu bercerai. Bagaimana kamu bisa tahu? Ibu, aku tahu ini sulit bagimu untuk percaya, tapi jika yang kukatakan ini bohong, paling tidak itu hanya rasa takut yang tidak terbukti. Jika itu benar, kita juga punya modal untuk bertahan hidup, kan? Tapi, Ibu, aku bisa membuktikan semua yang kukatakan ini benar. Ibu, pinjam jepit rambutmu sebentar. Ibu, lihat, ini adalah bukti terbaiknya. Xiao Yu, kapan kamu belajar membuka kunci? Bagaimana kamu tahu tentang kotak di kamar nenek? Ibu, sudah kubilang aku terlahir kembali. Mari kita urus hal yang penting ini dulu. Kalau tidak, gawat kalau nenek kembali dan menemukannya. Xiao Yu, mencuri itu tidak benar. Ibu, ini mana bisa dibilang mencuri. Ini adalah harta bersama ibu dan ayah. Selama bertahun-tahun ini, mereka selalu bilang kita tidak punya uang. Menyuruh ibu berhemat, padahal mereka menyembunyikan semua uang itu. Tidak mungkin. Nenek cukup baik pada ibu. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Nenek hanya menganggap ibu sebagai pembantu di rumah ini. Dia pura-pura membela ibu, tapi sebenarnya semua pekerjaan rumah ibu yang lakukan. Dia dan ayah tidak pernah membantu sedikit pun. Bahkan ketika aku sakit dan pergi ke rumah sakit, selalu ibu sendirian. Tak kusangka, pengorbananku selama ini hanya putriku yang berumur 5 tahun yang melihatnya. Ibu tahu tidak, setelah bercerai, demi mencari nafkah, ibu berjuang di mana-mana, tidak sampai setahun, ibu meninggal karena terlalu lelah bekerja. Aku tidak mau kehilangan ibu. Xiao Yu bilang aku akan meninggal dalam waktu kurang dari setahun. Bagaimana dia, yang masih kecil, bisa bertahan hidup? Aku akan ajak ibu mencari uang yang banyak. Xiao Yu, kita datang ke sini untuk apa? Kakak cantik, tolong panggil bos kalian. Ibu saya mau beli tanah. Oh, jadi kalian mau membeli tanah di Teluk Suanglong ini? Ya, Paman. Tapi kami hanya punya 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah? Dan kalian pikir bisa membeli Teluk Suanglong? Dengan uang segitu? Jangan bercanda. Lihat penampilan kalian yang menyedihkan ini. Saya rasa 100 juta rupiah pun kalian tidak punya. Cepat pergi. Benar-benar membuang-buang waktu. Pak Jin, Paman, setahu saya, grup Shuanglong sedang mengalami krisis keuangan dan hampir bangkrut. Apakah Paman benar-benar tidak peduli dengan 10 miliar rupiah ini? Shuanglong mengalami krisis keuangan dan sebentar lagi akan bangkrut. Itu adalah informasi internal bagaimana bisa anak sekecil dia mengetahuinya. berani-beraninya bicara seperti itu kepada Pak Jin. Anak muda, kamu lucu sekali. Namun,
Tanah paman itu luasnya 1000 meter persegi, 10 miliar rupiah, terlalu sedikit. Paman kan orang dewasa, tidak boleh menindas anak kecil loh. Lokasi tanah Teluk Swanglong ini terlalu terpencil. Jika tidak dijual kepada kami, tidak akan ada orang lain yang mau membelinya. Ini anak muda, kamu sangat menarik. Begini saja, kamu tambah lagi harganya, dan paman akan menjualnya kepadamu. Tidak bisa, Paman. Paman itu tadi bilang sendiri, kami terlihat miskin. Ibu saya saja demi keluarga, tidak tega membeli rok seharga 100.000 rupiah. Xiao Yu, Cepat buatkan teh, jangan buang waktu. Ah, baik Pak Jin. Saya akan segera pergi. Paman, jika Paman benar-benar ingin menjualnya, Paman harus bergegas ya. Baik, 10 miliar rupiah, baiklah. Namun, lokasi tanah ini kurang bagus dan sulit untuk dijual kembali. Kalian harus memikirkannya baik-baik. Tanah ini akan segera dilirik oleh Qin Luming dari grup One Hao. Langsung dijual lagi bisa dapat untung berkali-kali lipat. Ngomong-ngomong soal Paman Qin, aku harus menjodohkan dia dengan ibu agar ibu bisa menemukan kebahagiaan sejati. beli? Ikuti saja kata putriku. Baik, kalau begitu kita tanda tangan kontrak sekarang. Paman, melihat Paman begitu cepat setuju, jika nanti aku sukses, bukan tidak mungkin aku bisa membantu Paman sekali. Baiklah, paman akan menunggu bantuanmu. Aku sudah berkorban. Seperti seekor sapi pekerja keras di rumah ini. Tetapi tidak punya simpanan sepeser pun. Ternyata mertua punya tabungan rahasia 10 miliar rupiah. Ibu, jangan sedih. Kedepannya kita akan menjalani hidup yang baik. Besok sudah malam tahun baru Imlek. Apakah makan malam tahun baru sudah siap? Bu, sekarang aku tidak punya semangat untuk menyiapkannya. Zhou Yu sedang dalam perjalanan bisnis. Aku sudah meneleponnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Pesan juga tidak dibalas. Apa? Dia punya wanita lain di luar sana. Dia selingkuh, ya? Aduh. Tenang saja, dia tidak akan berani. Ada aku. Yang perlu disiapkan tetap harus disiapkan. Baik. Kalau begitu mari kita siapkan bersama-sama. Jangan sampai terlambat untuk makan malam tahun baru. Pinggangku terkilir, sakit sekali. Aku mau kembali ke kamar untuk istirahat. Ternyata benar. Kalau begitu, silakan ibu istirahat. Ngomong-ngomong, uang untuk membeli kebutuhan tahun baru, Zhou Yu belum memberikannya padaku. Aduh, Zhou Yu ini benar-benar keterlaluan. Ini adalah 200 rupiah yang ibu kumpulkan dari memulung. Ambillah untuk membeli sedikit kebutuhan tahun baru. Ibu menderita sedikit tidak apa-apa. Makan malam tahun baru ini, aku serahkan padamu ya. Aduh, Sungguh munafik. Memberiku 400.000 rupiah dan berharap aku menyiapkan semua makanan mulai dari malam tahun baru hingga cap gome. Setiap tahun selalu begini. Untuk makan malam tahun baru ini, kalian tunggulah. Semua orang datang untuk makan malam reuni, tetapi hanya aku seorang diri yang berhemat demi keluarga Zhou sibuk bekerja tanpa istirahat. Tahun ini, aku akan merayakannya dengan cara yang berbeda. Salju turun. Apa benar seperti yang dikatakan Xiao Yu, Zhou Yu akan kembali bersama wanita dan anak dari luar itu? Ying Ying. Ying Ying, cepat siapkan makan malam. Zhou Yu sudah mendarat. Sebentar lagi sampai di rumah. Iya, kakak ipar. Akhir-akhir ini saya pergi ke kuil untuk menunaikan nazar. Tolong buatkan 2 hidangan vegetarian tambahan ya. Kakak ipar, udangnya tolong dibuat lebih banyak, Bao suka. Oh iya, kalau sudah selesai, sekalian saja kupas kulit udangnya, kalau tidak Bao bisa tersedak saat memakannya. Ibu, saya kurang enak badan hari ini, jadi tidak bisa menyiapkan makan malam tahun baru.
Kalian pesan saja dari luar. Apa? Kalau kamu tidak masak bagaimana bisa? Pesan dari luar lagi? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Kakak ipar, saya bukan bermaksud menyalahkan kamu, tapi di malam tahun baru Imlek, sakit itu bisa membawa hal yang kurang baik. Lagi pula kalau makan malam tahun baru tidak dibuat di rumah, lalu bagaimana nuansa tahun baru bisa terasa? Kalau mau ada nuansa tahun baru, masak saja sendiri. Ying nah, mana mungkin mereka bisa? Kamu yang paling hebat, masak di keluarga kami. Bagaimana kalau minum obat dulu? Lalu kita siapkan makanannya. Kenapa makan malam tahun baru setiap tahun? Selalu aku yang harus memasaknya sendirian. Kalian hanya berdiri di pinggir sambil tertawa-tawa riang, dan tidak pernah mau membantu. Apa maksud ucapanmu itu? Sebagai seorang menantu, bukankah tugasnya memang memasak? Tapi ipar perempuan, juga menantu orang lain, kenapa dia tidak perlu melakukannya? Apa kamu bisa dibandingkan dengan Xiao Qing? King kita itu baru 1 kali melahirkan, sudah memberikan cucu. Laki-laki yang sehat kepada keluarga suaminya. Dia benar-benar mengangkat martabat keluarga Zhou. Kamu selama bertahun-tahun di keluarga Zhou, hanya melahirkan anak perempuan yang merugikan. Hanya karena dia melahirkan anak laki-laki untuk keluarga lain, jadi aku harus melayaninya setiap tahun? Tidak hanya itu, Xiao Qing kita juga mencari uang sendiri. Bagaimanapun juga, dia itu seorang pekerja kantoran berkelas loh. Coba lihat dirimu, setiap hari tidak pernah merawat penampilan, hanya tahu pergi ke pasar sayur, dan berebut diskon sayuran. Jika kamu tidak melakukan pekerjaan rumah tangga di keluarga Zhou ini, apalagi nilaimu? Hanya seorang yang merugikan, yang membawa serta si kecil yang merugikan. Akhirnya, jujur juga, ternyata selama ini kalian hanya menganggapku sebagai pembantu keluarga Zhou dan tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Qiu Yingying, apa yang kamu dramatisir di sana? Sadarilah posisimu, cepat sana masak. Jangan sampai kamu menghambat makan malam tahun baru kami. Kalian ingin makan malam tahun baru ya? Qiu Yingying. Mari kita bercerai. Ternyata benar apa yang dikatakan Xiao Yu. Semuanya, saya ingin memperkenalkan kepada kalian, ini adalah putra saya, Zhou Shu. Dan yang ini adalah ibu dari putra saya, Nyonya rumah baru keluarga Zhou, Xiao Xian. Ibu, jangan sedih ya. Si ayah brengsek ini tidak pantas. Aduh, cucu kesayanganku. Nenek sangat merindukan cucu besar nenek. Aduh sayang. Qiu Yingying, saya akan berterus terang padamu. Alasan saya tidak mengusirmu dari rumah adalah karena kamu lumayan rajin di rumah. Masih bisa dijadikan pembantu. Ayah brengsek. Sekarang Syuksu juga sudah besar. Saya akan membawa mereka pulang ke rumah. Kakak, seharusnya kamu sudah menceraikan istrimu yang tidak terawat ini sejak lama. Kalau begitu, ketika kita sekeluarga pergi jalan-jalan, kamu tidak perlu mencari alasan untuk menyembunyikannya darinya. Betul, Kak. Kakak ipar yang baru itu muda dan cantik. Dia lebih enak dipandang daripada istri yang tidak terawat ini kalau di rumah. Jadi kalian sudah tahu kalau Zhou Yu punya simpanan di luar dan kalian masih ingin aku menyiapkan makan malam tahun baru hari ini untuk dijadikan pesta penyambutan simpanan itu. Hanya karena Shan melahirkan seorang putra untukku, kamu harus membuat pesta penyambutan ini. Putra, selalu putra. Zhou Yu, selama 6 tahun ini, aku juga mengorbankan masa depanku melayani kalian sekeluarga dengan sepenuh hati. Dari gadis muda yang mekar, sampai menjadi wanita yang tidak terawat. Qiu Yingying, bertahun-tahun ini, kalian berdua, ibu dan anak makan dan memakai milikku secara gratis. Aku berhati besar, jadi aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian. Mulai hari ini, tanda tangani surat cerai ini, dan bawa anak yang tidak berguna itu pergi dari sini. Aku bisa menandatangani perjanjian perceraian?
Tapi Xiao Yu masih kecil, aku tidak bisa membiarkannya menderita bersamaku. Jadi, aku harus mendapatkan harta yang memang menjadi hakku. Qi Yingying, harta keluarga Zhou akan diberikan kepada cucuku. Dasar sampah tak berguna yang tidak menghasilkan uang. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat tanda tangani. Kamu akan menyesalinya. Ibu, ayo kita tanda tangani. Zhou Yu, ingat ini. Hari ini bukan kamu yang menceraikanku. Tapi aku, Qi Yingying. Mulai sekarang aku sudah tidak mau melayanimu lagi. Ibu hebat. Pergi. Hei, dia masih berani melawan? Dua pembawa sial itu sudah pergi. Sayang, ayo nenek akan mengambilkanmu angpau. Ayo. Astaga, Xian. Mulai hari ini, kamu adalah Nyonya Zhou yang sah. Bagaimana? Senang? Senang? Sih, senang. Tapi kamu sudah janji padaku, hadiah untukku. Jangan sampai lupa ya. Tenang saja. 2 hari lagi, aku akan pergi ke grup Wanhao untuk mengadakan pertemuan lelang batu giok. Nanti, Pak Qin juga akan hadir di sana. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya kemampuan saya dalam menilai batu. Astaga, batu yang nanti dibeli, semuanya akan kuberikan padamu sebagai perhiasan. Jika ini mendapatkan bantuan Pak Qin dan bekerja sama dengan keluarga Zhou kita, setelah itu kamu mau apa saja, akan kubelikan untukmu. Kamu sudah janji, ya? Ya ampun, uangku, semua uangku habis. Pasti itu Qi Yingying yang mencuri anakku. Uang sudah habis. Bagaimana sekarang? Qi Yingying, aku benar-benar meremehkanmu. Pak Qin, ada masalah. Bicaralah pelan-pelan. Tanah di Teluk Shuanglong sudah dibeli orang lain. Tanah di Teluk Shuanglong, lokasinya terpencil, dan tidak ada sumber daya yang bisa dikembangkan. Apakah ada seseorang yang sudah tahu rencana perusahaan kita lebih dulu? Kabarnya yang membeli sepasang ibu dan anak. Cari mereka. Tanah Teluk Shuanglong sangat penting untuk rencana masa depan. Kelompok usaha kita harus mendapatkannya. Baik. Kalau begitu, bagaimana dengan pertemuan pelelangan batu permata besok? Kamu tidak perlu khawatir soal pertemuan pelelangan batu permata. Aku akan datang langsung untuk mengawasinya. Baik. Ying, selama bertahun-tahun ini, karena persaingan keluarga, aku selalu tidak bisa kembali ke negara ini. Sekarang aku sudah menjadi penguasa keluarga Qin. Setelah aku selesai membangun rumah, perkebunan tulip impianmu, aku akan menjemputmu. Kalian berdua mau pesan apa? Pak Bos 2 mangkuk mie saja. 2 mangkuk mie harganya Rp60.000. Pesan 1 mangkuk dulu saja. Xiao Yu, ibu tidak lapar, kamu makan dulu ya. Pak Bos, kami mau 2 mangkuk. Mau berapa mangkuk sih? Kalau tidak punya uang, pergi sana. Cuma mau 2 mangkuk yang pakai telur dan daging. Ibu jangan khawatir. Sebentar lagi akan ada orang yang datang dan memberi kita uang. Masih kecil sudah berbohong. Besar. Pergi. Kami di sini tidak menerima orang miskin. Penyetor uangnya sudah datang. Akhirnya aku menemukan kalian. Pak Jin, kenapa Anda datang ke sini? Ini adalah asisten saya dari grup Wanhao. Dia datang karena ingin membicarakan tanah di Teluk Shuanglong dengan kalian.
Nyonya Qiu, saya akan langsung saja. Saya datang kali ini untuk membeli tanah di Teluk Shuanglong. 20 miliar rupiah tunai, bagaimana menurut Anda? 20 miliar? Cukup. Tidak cukup. Sejauh yang saya tahu, setelah Grup Wanhao mengembangkan tanah ini menjadi resor wisata, harga tanah akan naik 5 kali lipat dan keuntungan tahunan saja mencapai 20 miliar rupiah. Adik kecil, bagaimana kamu bisa tahu rencana masa depan Grup Wanhao kami? Saya juga tahu kalau sekarang, jika kalian tidak membeli Teluk Shuanglong, tak lama lagi orang lain akan datang kepada kami untuk membeli tanah ini. Saat itu, rencana Grup Wanhao akan gagal total. Jika tanah ini dibeli orang lain, kerugian bagi Wanhao tidak akan terhitung. Berapa yang kamu mau? Mengingat kamu adalah bawahan Pakin, saya hanya meminta 40 miliar rupiah, ditambah 10% dari keuntungan berikutnya. Dan juga Juga apa? satu undangan untuk acara taruhan batu permata besok. Baiklah. Deal. Adik kecil, instingmu benar-benar tajam. Jika ada kesempatan bagus seperti ini lagi, jangan lupa Paman, ya. Tidak masalah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Nyonya Qiu. Xiao Yu, bagaimana kamu tahu? Kamu benar-benar terlahir kembali. Benar. Saya terlahir kembali hanya untuk mengubah nasib ibu. Kalau begitu di kehidupan sebelumnya, setelah saya meninggal, betapa sulitnya kamu hidup sendirian. Uang sebanyak itu. Ibu, besok kita pergi ke acara taruhan batu permata untuk menghasilkan lebih banyak uang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku masih mau berjudi. Aku masih mau berjudi. Xiao Yu, apa kamu yakin bisa berjudi batu giok? Serahkan saja padaku, pasti untung. Aku tidak tahu apakah di sini aku bisa bertemu Paman Qin, teman masa kecil ibu. Di kehidupan sebelumnya, setelah Paman Qin mendengar kabar kematian ibu, dia langsung terpuruk. Di kehidupan ini, aku harus membuat mereka bersatu. Ibu, ayo kita masuk. Baik. Kalian berdua yang seperti anjing kehilangan tuannya, masih mau masuk acara judi batu giok? Yu Yingying, kamu sudah diusir dari keluarga Zhao. Apa kamu tidak bisa makan lagi? Melihat banyak orang di acara judi batu giok, apa kamu datang ke sini untuk mengemis? Kembalikan undangan kami. Acara judi batu giok ini diselenggarakan oleh Grup Wanhao pemimpin kota Hai. Bahkan undangan punyaku dibeli dengan harga mahal. Undangan kalian dapat dari mana? Apa urusanmu? Kembalikan padaku. Suamiku, kurasa undangan ini palsu. Cepat sobek saja, agar orang ini tidak menyelinap masuk dan mengganggu urusan penting kita. Benar. Bagaimana jika mereka membuat Pak Qin tidak senang dan menghambat kerjasamaku dengan Pak Qin? Jangan sobek undangan kami. Hah? Kalian mau masuk? Tidak akan kubiarkan. Kau brengsek. Minggir sana. Sungguh beruntung, kami benar-benar bertemu Paman Qin di sini. Kamu salah orang. Ibu, baik-baik saja, Ibu. Apakah saya terlalu terlambat untuk kembali? Anaknya sudah sebesar ini. Pak Qin? Pak Qin? Mereka berdua hanyalah pengemis rendahan. Jangan merusak suasana hati Anda. Kami sama sekali bukan pengemis. Kami datang untuk menghadiri konferensi taruhan batu permata. Apa hakmu bicara di sini? Pergi ke sana dan tunggu.
Kamu siapa lagi? Pak Qin, saya Zhou Yu dari keluarga Zhou. Saya mohon, bisakah Anda memberi kami kesempatan untuk bekerja sama? Saya pasti akan mencurahkan segalanya, berusaha dengan segenap hati. Kalian ingin masuk? Paman Qin, kami ingin masuk untuk bertaruh batu permata. Mereka merobek undangan kami. Kamu yang merobek undangan. Keluarga Qin saya? Siapkan orang, awasi mereka, suruh mereka menempelkan kembali undangan. Itu satu persatu. Baru setelah itu biarkan mereka masuk. Ini Baik, Pak Qin, saya akan menempelkannya. Saya akan menempelkannya. Paman akan mengantar kalian masuk. Terima kasih, Paman. Qiu Yingying, kamu membuat saya menyinggung Pak Qin. Saya pasti akan memastikan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Dia sudah menikah dan punya putri yang menggemaskan. Seharusnya dia sudah melupakanku ya. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Ying, kau tunggu aku. 3 tahun lagi aku pasti akan kembali. Dan menikahimu di perkebunan yang penuh dengan bunga tulip. Kalau begitu kau harus cepat kembali. Kalau tidak, aku akan menjadi nenek-nenek. Tuan muda, sudah waktunya naik pesawat. Luming, 5 tahun telah berlalu. Apa kau benar-benar sudah melupakanku? Kalau begitu, aku doakan kau bahagia. Dia pasti sudah berkeluarga sekarang. Ibu, Paman Qin terus melihat ibu. Apa dia suka sama ibu? Esti, Xiaoyu jangan bicara sembarangan. Nanti kita ditertawakan orang. Apa tugas terpenting kita hari ini? Mencari uang. Benar. Oh, hanya dengan kalian berdua, anjing liar yang diusir dari rumah, masih ingin datang ke sini untuk mencari kesempatan? Hahaha, benar-benar membuatku tertawa. Itu masih lebih baik daripada perempuan simpanan yang tidak tahu, malu dan berani pamer, kan? Kau bilang siapa perempuan simpanan? Shan. Qiu Yingying, kami sudah bercerai. Hubunganku dengan Shan sekarang itu sah-sah saja. Kau sudah bercerai? Pak Qin, tadi aku belum sempat menjelaskan kepada Anda. Ini adalah mantan istriku yang tidak layak dipamerkan. Karena aku mengusirnya dari rumah, makanya dia sedikit tertekan dan membawa si pembawa sial itu datang kemari untuk membuat masalah. Oh, aku akan segera mengusirnya sekarang, pasti tidak akan membiarkan dia mengganggu Anda. Kau jangan memutarbalikkan fakta di sini. Lagi pula, atas dasar apa kau mengusir kami? Kalian berdua pembawa sial, sudah berulang kali merusak rencanaku. Sekarang akan kuhabisi kau, aku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ini adalah tempat pelelangan batu permata milik grup Wan Hao. Siapa yang berani berbuat ulah di sini? Pak Qin, dia hanyalah wanita yang kutinggalkan. Kau... Kata-kata yang sama. Aku tidak mau mengulanginya untuk kedua kalinya. Terima kasih. Kau tidak perlu bersikap terlalu formal kepadaku. Kau, Paman, bisakah kau menjadi ayah baru bagiku? Xiaoyu.
Sayang, sebentar lagi di depan Pak Qin, kau harus menunjukkan yang terbaik biar Pak Qin mengetahui kemampuanmu. Jangan khawatir, sebentar lagi. Pak Qin pasti akan terkesan dengan kemampuan batu permata milikku. Itu pasti akan sangat mengesankan. Pada saat itu, pesanan kita yang bernilai puluhan miliar rupiah akan mudah didapatkan. Para tamu undangan yang terhormat, lama menunggu. Konferensi lelang batu, permata grup Qin yang dinanti-nanti, sekarang resmi dimulai. Batu-batu ini semuanya berasal dari Myanmar, batu mentah dari tambang giok yang lama, kualitas kulit dan warnanya adalah yang terbaik, harga awalnya adalah 2 miliar rupiah. Tidak salah lagi, ini memang gaya keluarga Qin. Sungguh investasi yang besar. Lihat, semua batu ini berkualitas tinggi. Benar sekali, bahan baku ini jelas merupakan barang langka. Ibu, jangan sampai ibu tergoda ya. Batu-batu yang berjejer ini tidak ada satupun yang bernilai. Dasar kau tidak berguna, apa yang kau bicarakan? Qiu Ying, jaga baik-baik anakmu yang tidak berguna itu. Jangan biarkan dia bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Kau, Adik kecil, bagaimana kau tahu batu-batu di atas panggung itu semuanya tidak bernilai? Hehe, ibu yang memberitahuku. Ibu, seperti yang kubilang sebelumnya, Bahan baku ini warnanya terlalu murni dan permukaannya ada keretakan, jadi pasti sudah dipanaskan dan diwarnai. omong kosong apa ini? Menurutku, batu-batu berwarna bagus ini pasti bisa menghasilkan jenis es yang asli. Bahan baku ini hanya terlihat bagus warnanya, padahal jika dilihat lebih teliti, ada bekas pemrosesan buatan. Meskipun beruntung bisa menghasilkan sedikit giok, ukurannya tidak akan cukup untuk cincin atau gelang. Tidak disangka, setelah beberapa tahun tidak bertemu, dia justru sudah menguasai batu giok. Dia bukan lagi gadis bodoh yang dulu. Qiu Ying, jangan sok di sini. Kau hanyalah wanita terbuang yang kusir dari rumah. Melihat sebongkah kaca saja dikira harta karun, tapi kau di sini sok jadi ahli permata. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa yang disebut keahlian mata dewa. Kalau kau sesangat percaya diri, coba beli satu dan belah. Kenapa kalau ku beli? Pembawa acara, aku mau yang di tengah itu. Aku tawarkan harga 10 miliar rupiah. Zhou Yu ngeluarin duit gede cuma buat pamer di depan Pak Qin. Benar-benar pengeluaran besar ya. Zhou Yu, di industri ini dia terkenal memiliki pandangan yang jeli. Mungkin tidak salah apa yang dipilihnya ya. Pembawa acara, sekarang juga belah batu itu. Baik, tidak masalah. Itu giok es. Benar-benar keluar giok es. Direktur Zhou memang memiliki mata yang tajam. Qiu Ying, sudah lihat kan? Ini yang namanya kemampuan. apa kau berani membelah sayatan kedua? Kenapa aku tidak berani? Pembawa acara, belah sekali lagi. Baik, karena Direktur Zhou masih sangat percaya diri, mari kita nantikan bersama. Sayang sekali sayatan kedua tidak ada hijaunya. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ternyata ramalan ibu dan anak itu benar. Selera Direktur Zhou juga tidak terlalu bagus ya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Belah lagi, belah lagi. Mau dibelah lagi pun tidak akan ada hasilnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Anak baikku, hebat. Qiu Ying, kau ini, si pembawa sial, telah membuatku gagal mendapatkan giok. Tadi kan jelas-jelas kau sendiri yang ingin membelahnya. Ini hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu menilai. Kau, Kalau kemampuanmu kurang, harus bisa menerima kekalahan. aku,
Sayang, hari ini bukan hanya kau tidak menunjukkan kemampuanmu, kau juga kalah pamor dari wanita sialan ini. Sayang, bagaimana ini? Qiu Yingying, apa kau berani bertaruh lagi denganku? Aku tidak percaya dengan keberuntunganmu, kau bisa terus mengalahkanku. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Kau mau bertaruh bagaimana? Sangat sederhana. Batch batu mentah berikutnya, kita lihat siapa yang mendapatkan batu mentah dengan harga yang lebih tinggi. Yang kalah bukan hanya harus membayar 10 kali lipat harga untuk membeli batu mentah itu, tetapi juga harus berlutut di hadapan lawan dan meminta maaf, terus berlutut sampai dia merasa puas. Baik, aku terima tantanganmu. Hari ini aku pasti akan membuat wanita ini malu di depan umum. Jangan khawatir, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini cuma batu nomor 1 yang hasilnya bagus, yang lainnya kelihatannya tidak mungkin menghasilkan giok hijau. Betul, terutama batu mentah nomor 4, bentuknya seperti batu kerikil, pasti tidak akan menghasilkan material bagus kan? Aku ambil nomor 1. Qiu Yingying. Batu mentah dengan kualitas terbaik sudah aku pilih. Tinggal tunggu saja. Dan berlutut memohon padaku. Ibu, hanya yang ini. Hahaha. Sungguh dia tidak tahu apa-apa tentang dunia ini ya. Menganggap potongan yang tidak berharga sebagai harta karun, jangan-jangan dia membelinya untuk dibawa pulang. Sebagai batu gosok kaki ya. Hahaha. Oh iya, aku ingat dia memang tidak punya uang, jadi dia hanya bisa memilih yang paling murah ini. Hahaha. Jika kamu ingin membeli yang lain dan kekurangan uang, aku bisa meminjamkannya padamu. Terima kasih. Namun, aku benar-benar ingin membeli batu nomor 4. Baik. Bagus. Kalau begitu, aku akan membuat kalian benar-benar kalah telak. Belah batunya. Giok es kualitas tinggi, ternyata itu giok es kualitas tinggi. Batu mentah giok es berkualitas tinggi ini, harganya 100 miliar rupiah. Qiu Yingying, jika kamu langsung mengakui kekalahan dan berlutut memohon padaku, aku masih bisa mengurangi sedikit permintaan-permintaanku. Batu kasar miliknya memang yang terbaik dari kelompok ini. Apa kau punya keyakinan? Tenang saja, Paman Chin. Pilihan saya tidak akan salah. Saya percaya putri saya. Ambil batu nomor 4, belah batunya. Aduh, batu ini sudah gagal dilelang berkali-kali, pasti tidak ada yang bisa dihasilkan. Benar kan? Sekarang gawat, pasangan ibu dan anak ini pasti akan menderita. Aduhai. Qiu Yingying, kau benar-benar tidak akan menyerah sebelum ada bukti nyata ya. Nanti, kau bawa si kecil pembawa kerugian ini mengemis di jalanan, kami akan berbelas kasih besar, memberimu sedikit makanan anjing. Pembawa acara, bagaimana hasilnya? Pak Qin, saya akan segera periksa. Batu kasar nomor 4 menghasilkan giok, kaca tipe hijau kaisar tingkat atas, bernilai 200 juta rupiah. Suamiku, kita benar-benar harus membeli. Batu ini 10 kali lipat dari harganya. Ini 4 triliun rupiah. Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu? 4 triliun rupiah itu bukan jumlah yang kecil. Sepertinya seluruh kekayaan keluarga Zhou bahkan tidak mencapai 4 triliun rupiah. Memangnya tidak? Jika kali ini keluarga Zhou tidak bisa mengatasinya, mereka akan bangkrut. Kalian harus menepati janji taruhan kalian ya. Qiu Yingying, katakan padaku, cara tercela apa yang kamu gunakan? Kamu sama sekali tidak mungkin tahu nilai batu mentah ini. Tidak peduli trik apa yang aku gunakan, yang jelas itu adalah kemampuanku. Faktanya sekarang kamu sudah kalah. Apa kamu mau menarik perkataanmu? Kamu, hari ini kamu benar-benar tidak mau melihatku hidup tenang ya? Semuanya. Wanita tidak tahu malu ini menggunakan cara yang curang untuk memenangkan kompetisi ini. Dia sendiri tidak punya kemampuan sejati. Jadi taruhan ini
Dibatalkan. Zhou Yu ini jelas-jelas curang. Padahal dia biasanya orang yang terpandang. Sungguh memalukan. Benar sekali. Jika dia tidak curang, apa yang bisa dia lakukan? Apakah dia harus melihat dirinya sendiri bangkrut? Tidak boleh curang. Orang yang curang adalah anak nakal. Dasar bocah tengil. Siapa yang memberimu izin bicara di sini? Zhou Yu, kau berani menyerang di depanku? Ah, Pak Qin. Saya tidak berani. Tidak berani. Saya hanya ingin memberi pelajaran pada orang tak tahu diri ini. Tidak bermaksud menyinggung Anda. Sudah, tidak perlu bicara lagi. Ini adalah acara taruhan batu permata keluarga Qin. Kalian bertaruh di sini. Jika kalah, kalian harus mengakui kekalahan. Pak Qin selalu adil. Zhou Yu curang di depan Pak Qin. Kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Benar, jika kau bermain curang di depan Pak Qin, kau harus mempertimbangkan apakah kau pantas melakukannya. Berani bertaruh, berani kalah. 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 Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa dilakukan? Pak Qin, saya kalah taruhan ini. Saya mengakuinya. Pak Qin, saya menerima kekalahan ini. Saat ini saya tidak punya uang sebanyak itu. Mohon kemurahan hati Anda, bagaimana jika Anda memberi saya waktu beberapa hari, supaya saya bisa mengumpulkan uangnya? Benar, Pak Qin? Anda tidak mungkin memaksa kami sampai mati, kan? Bukan saya yang bertaruh dengan kalian. Kalian seharusnya memohon pada mereka. Ying, saya... Gue tahu kalian gak bakal sanggup bayar 20 triliun. Tapi, tinggalkan saja semua uang yang kalian miliki. Sisanya, buatlah surat utang. Qiu Ying, kau... Baiklah, lakukan saja sesuai perkataannya. Ini semua uang yang saya miliki. Ambil. Kenapa kalian melihat? Sudah habis. Ini. Ambil. Mana punyamu? Hei, kau anak nakal. Kau memberontak ya? Berikan padanya. Cepat berikan padanya. Sudah cukup kan? Ayo kita pergi. Tunggu. Taruhan ini belum selesai dipenuhi. Qiu Ying, jangan keterlaluan ya. Kamu tidak benar-benar. Mau aku berlutut di sini kan? Karena janji taruhan memuat persyaratan itu, kalian kalah, kalian harus menanggungnya. Berani melanggar aturan di tempatku. Kamu tidak takut dikucilkan oleh seluruh industri? Pak Qin, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Ying, kamu benar-benar ingin aku berlutut di depan Xiao Yu? Aku ini ayah kandungnya. Aku tidak mengakui kamu sebagai ayah. Kamu... Dasar wanita tak tahu malu, masih mau menyuruhku berlutut dan minta maaf? Kamu pikir kamu pantas? Kenapa kamu melihatku? Jangan-jangan kamu mau memukulku? Tamparan ini, untukmu yang tak tahu malu dan merebut suami orang, merusak keluarga orang lain. Ying, Shan sudah menyesali perbuatannya. Tamparan ini adalah karena kau meninggalkan istri dan anakmu untuk wanita lain di luar. Qiu Ying, beraninya engkau memukulku? Tamparan ini adalah karena kau tidak punya tanggung jawab dan tidak bisa diandalkan. Kamu gak layak jadi suami, apalagi jadi ayah. Ibu, pukulan yang bagus. Sudahlah, kalian pergilah.
Aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil ini. Kalian tidak perlu berlutut dan minta maaf. Qiu Yingying, aku akan mengingat kejadian ini. Kita belum selesai. Jalan. Ibu hebat sekali. Tidak hanya menampar si ayah bajingan, tapi juga memenangkan kembali harta yang seharusnya menjadi milik kita. Ini semua berkat kecerdasanmu, Nak. Keadaanku sekarang sangat sulit. Jika aku mengakui dia sebagai anak, itu hanya akan membuat semua orang merasa canggung. Xiao Yu, ayo kita pergi. Ying, aku ingin bicara denganmu. Lama tidak berjumpa. Apa kabarmu? Ibu masih tidak berani menghadapi Paman Qin. Kalau begitu, biarkan aku membantunya. Paman Qin, Anda baru saja melihatnya. Ibuku ditinggalkan oleh ayah tidak bertanggung jawab yang tidak punya hati. Dan sekarang ia sedang kesulitan. Xiao Yu dan ibunya telah menderita. Setelah ini ayah jahat itu tidak akan pernah lagi menindas Xiao Yu dan ibunya. Ini semua karena aku datang terlalu terlambat. Ying, aku. Xiao Yu, pergi. Tadi terima kasih sudah membela kami. Ying. Asisten Chen, Pak Qin, coba cari tahu. Apa saja yang dialaminya selama bertahun-tahun ini? Semakin detail semakin baik. baik. Ibu, hari ini kita tidak hanya membuat mantan ayah kami terdiam, tetapi juga mendapat keuntungan besar. Sungguh menyenangkan. Bagaimana kalau kita rayakan? Kamu ingin merayakan dengan cara apa? Kita pergi berbelanja. Apa yang sedang kamu gambar? Benar-benar desainer jenius yang langsung mendapatkan penghargaan sejak masuk kuliah. Tapi jika kamu suka cincin, aku akan membelikannya untukmu. Aku tidak mau milikmu. Nanti, aku akan mengenakan cincin yang kudesain sendiri. Dan menikah dengan pria yang kucintai. Pria yang kamu cintai? Bukankah itu aku? Belum tentu. Belum tentu? Bagaimana sekarang? Sayangnya, keinginan ini tidak sempat terwujud. Ibu, ada apa denganmu? Dulu ibu adalah desainer perhiasan yang sangat hebat. Semua karena ditipu oleh ayah bajingan itu, barulah ibu berhenti bekerja. Mungkin ini sudah nasib ibu. Tidak bisa. Aku harus membuat ibu kembali menjadi dirinya yang bersinar. Ada ide. Aku ingat di kehidupan sebelumnya, banyak desainer perhiasan terkenal menjadi populer melalui kompetisi ini. Bahkan ayah bajingan itu dan timnya juga mendapatkan banyak keuntungan dengan mendaftar menggunakan desain peninggalan ibu. Ibu harus ikut lomba desain perhiasan. Dengan kemampuan ibu, pasti bisa jadi pemenang. Tapi semua yang ikut kompetisi adalah desainer dari perusahaan-perusahaan besar. Ibu tidak punya kualifikasi untuk ikut serta. Itu mudah diatasi. Ibu bisa mewakili grup Xuanglong untuk ikut serta. Grup Xuanglong?
Betul. Grup Shuanglong sekarang sedang mengalami kerugian besar dan harga sahamnya terus anjlok. Kita bisa menginvestasikan uang kita di grup Shuanglong. Setelah itu, Ibu bisa mewakili grup Shuanglong untuk ikut kompetisi. Apakah Pak Jin akan setuju? Kita akan membantunya menyelesaikan masalah dana. Apalagi kalau Ibu memenangkan kompetisi, saham grup pasti akan melambung tinggi. Pak Jin pasti akan setuju. Baiklah, sudah diputuskan. Sejak kompetisi mengasah permata yang terakhir itu, kita sudah membuat Pak Qin tersinggung. Separuh pelanggan telah memutuskan hubungan dengan kita. Kalau terus begini, perusahaan kita akan bangkrut. Semua gara-gara Qiu Yingying, wanita licik itu, dan juga jalan kecil itu. Sekarang apa gunanya membicarakan hal itu? Yang paling penting saat ini adalah memulihkan perusahaan kita. Aku ini hanya seorang wanita. Apa gunanya kamu bicara padaku? Coba ingat dulu, kamu membawa kami berdua kembali, mengatakan akan membuat kami hidup senang. Tapi bagaimana sekarang? Hidup senang itu tidak kunjung datang, baru beberapa hari sudah bangkrut. Aku tahu. Beberapa hari lagi ada kompetisi desain perhiasan. Pak Qin diundang sebagai tamu kehormatan. Kita bisa ikut kompetisi, lalu menjilat Pak Qin. Hanya orang-orang tidak becus di perusahaan kita itu ikut kompetisi desain, bukankah itu hanya akan jadi bahan tertawaan? Tunggu, dulu Qiu Yingying adalah seorang desainer perhiasan. Saat masih sekolah, dia memenangkan banyak penghargaan. Beberapa karyanya waktu itu sudah kusembunyikan. Kita bisa menggunakan karyanya untuk ikut kompetisi. Suamiku, kau memang pintar. Aku tidak menyangka Yingying selama bertahun-tahun ini telah menderita begitu banyak. Beritahukan pada semua, aku tidak akan menghadiri upacara penghargaan kompetisi desain perhiasan kali ini. Aku akan secara pribadi mengawasi pembangunan perumahan Yu Jingxiang untuk segera menyatakan perasaanku pada Yingying. Pak Qin, sepertinya kali ini Anda benar-benar tidak bisa absen. Nona Qiu Yingying juga ada dalam daftar peserta. Nanti, aku akan menikah dengan pria yang kucintai, sambil mengenakan cincin yang kudesain sendiri. Bagus. Aku harus secara pribadi memberikan penghargaan kepada Yingying. Tiga hari lagi adalah kontes desain perhiasan. Selama 3 hari ini, Ibu harus mencurahkan seluruh perhatian untuk mendesain karya sendiri. Xiaoyu harus jadi anak baik ya. Ibu fokus saja pada desain Ibu. Beberapa hari ini Xiaoyu yang akan menjaga Ibu. Selesai dengan sukses. Aduh, Asisten Chen, entah Pak Qin hari ini ada waktu atau tidak ya? Hei, Asisten Chen, saya mohon padamu, berikan saya hanya 5 menit. Saya hanya ingin bertemu Pak Qin selama 5 menit. Kalian berdua lupakan saja niat itu. Pak Qin tidak akan menemui kalian. Aduh ini. Pak Qin tidak mau bertemu kita. Bagaimana ini? Kalau dia tidak mau bertemu, kita tunggu saja di sini. Aku yakin dia pasti akan menampakkan diri. Astaga. Mengapa si wanita jalang itu juga datang? 2 orang pembawa sial ini, bertemu dengan mereka pasti ada masalah. Terakhir kali juga, karena dia mengacaukan kerja sama saya dengan Pak Qin. Kali ini, saya tidak akan membiarkannya mengacaukan lagi. Xiaoyu, apakah Ibu bisa melakukannya? Tenang saja, Bu. Juara kontes desain perhiasan kali ini sudah pasti milik Ibu. Ayo kita pergi.
Qiu Yingying, buka matamu lebar-lebar dan lihat, ini adalah lokasi acara desain perhiasan. Apa pantas seorang ibu rumah tangga yang bisanya cuma mencuci dan memasak datang ke acara berkelas seperti ini? Apa tidak malu? Jangan berpikir karena kau berhasil mendapatkan sedikit uang entah dari mana, lalu kau bisa berbuat seenaknya. Jika kulitmu ini dikupas, kau hanya pantas menjadi seorang pengasuh. Berdiri di sini hanya akan mencemari kontes desain perhiasan ini. Terakhir kali aku memberimu muka karena menghormati Pak Qin, dan aku tidak mempermasalahkannya. Kali ini kau masih saja tidak tahu diri. Lihat saja, akan kuusir kau dari sini. Kalian berani? Kami datang untuk mengikuti kontes desain perhiasan. Kalian ikut serta dalam kontes desain perhiasan, sungguh membuat geli. Mereka yang datang hari ini untuk mengikuti kontes desain. Perhiasan adalah semua. Desainer terkemuka di industri ini, mereka semua mewakili perusahaan mereka untuk berpartisipasi. Sebagai ibu rumah tangga sepertimu, kau sama sekali tidak pantas ikut. Bagaimana kau tahu aku tidak pantas? Justru karya ibuku sudah diserahkan kepada para juri. Ibuku tidak hanya pantas, tetapi dia pasti bisa mendapatkan juara kontes. Qiu Yingying, anak nakal ini mengikutimu. Dia tidak belajar apa-apa, tapi kemampuan membualnya sungguh meningkat pesat. Xiao Yu tidak membual. Memang buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalian berdua sepasang sampah yang hanya bisa bicara besar. Lihat kursi di depan itu semua disiapkan untuk para kontestan, dan di atasnya juga tertulis nama para kontestan. Kau bilang kalian datang untuk ikut kontes? Coba cari nama kalian di sana. Biarkan semua orang melihatnya. Akan kami cari. Xiao Yu, ada apa? Kenapa nama ibu tidak ada? Qiu Yingying, katakan, apa tujuanmu sebenarnya membawa orang tidak berguna ini ke sini? Saya sudah mendaftar kok. Saya tidak peduli apa tujuanmu sekarang. Bawa anak yang tidak berguna ini dan pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika bertindak kasar. Hentikan. Asisten Chen? Asisten Chen, saya tahu Anda pasti ingin mengusir orang tidak berguna yang menyusup ini. Tenang saja, hal kecil ini tidak perlu Anda turun tangan. Biar saya saja. Kamu ini siapa, ha? Nona Qiu, silakan ikut saya. Tempat duduk Anda ada di paling depan. Ternyata Paman Qin sudah menyiapkan untuk ibu tempat duduk yang lebih baik. Kalau begitu, terima kasih banyak. Tidak masalah. Qiu Yingying ini ternyata mengenal Pak Qin. Mengapa si brengsek Qiu Yingying itu duduk di baris depan? Bukankah hanya orang penting yang boleh duduk di sana? Aku benar-benar meremehkan Qiu Yingying. Dia ternyata berhasil mendekati asisten Chen. Bukankah itu sangat merugikan kita? Bagaimanapun, dia hanyalah seorang asisten. Dia tidak bisa mengancam kita. Ayo. Hadirin sekalian yang terhormat, selamat datang di kompetisi desain perhiasan kali ini. Setelah para juri kompetisi melakukan penilaian terhadap karya-karya peserta, satu persatu dengan teliti dan membandingkannya, terdapat satu rancangan desain yang mendapatkan pengakuan bulat dari para juri dan menjadi pemenang kompetisi desain perhiasan tahun ini. Saya yakin Anda semua penasaran perusahaan mana yang memenangkan kompetisi ini. Karya pemenang kompetisi desain perhiasan kali ini berasal dari grup Xuanglong. Yeay, ibu hebat sekali. Kenapa kau begitu senang? Orang yang tidak tahu mungkin mengira kalian yang menang. Qiu Yingying, kau tidak berguna. Sudah kuduga karyamu juga sampah. Seharusnya aku tahu lebih awal dan membiarkan desainer perusahaan kita yang ikut. Kalian berdua orang jahat. Kalian ingin memenangkan kompetisi menggunakan desain ibu lagi. Dasar anak nakal, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu? Zhou Yu, kita berdua sudah tidak ada hubungan lagi. Jika kau berani mengancam putriku lagi, aku akan menuntutmu di pengadilan. Kau ini siapa? Berani-beraninya kau bersikap sombong di depanku. Ibu, kita tidak usah ambil pusing dengan mereka. Ibu sebentar lagi akan naik ke panggung untuk menerima hadiah. Kalian berdua, yang tua dan yang muda ini benar-benar tidak tahu, malu, masih mau naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Apa telinga kalian sudah tuli?
Mereka bilang juara. Itu adalah desainer dari grup Shuanglong. Bagaimana kalian tahu bahwa saya bukan desainer dari grup Shuanglong? Benar, bagaimana kalian tahu? Ibu saya bukan? Cih, apa grup Shuanglong bisa kalian dekati? Kalian benar-benar meremehkan orang. Qiu Yingying, jangan membohongi diri sendiri di sini. Kamu berpura-pura menjadi kontestan hanya karena ingin pamer di depan para tokoh penting di kota Hai kan? Supaya bisa mencari pria untuk menghidupi kalian berdua. Jangan bermimpi, tidak akan ada yang mau dengan wanita tidak benar sepertimu. Tidak boleh bicara seperti itu pada ibu saya. Ibu saya tidak berbohong. Apapun yang kalian katakan, itu tidak akan mengubah fakta. Sebentar lagi saya akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Kalian hanyalah badut yang marah karena tidak mampu. Hei, siapa yang kamu bilang badut? Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan penanggung jawab grup Shuanglong, Pak Jin naik ke panggung untuk berpidato. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Dia tidak hanya menarik grup Shuanglong keluar dari kesulitan besar, tetapi juga memenangkan juara pertama kompetisi perhiasan kali ini. Dia adalah desainer perhiasan paling luar biasa yang pernah saya temui. Dua sampah di depan itu, apa kalian dengar? Desainer grup Shuanglong adalah desainer yang paling hebat. Kalian berdua ini siapa sih? Kami persilakan perwakilan desainer perhiasan grup Shuanglong naik ke panggung untuk menyampaikan ide desainnya. Ada apa ini? Desainer grup Shuanglong jelas-jelas adalah ibu. Apa yang terjadi? Desainer dari grup Shuanglong jelas-jelas itu ibu. Omong kosong belaka, dasar tidak tahu diri. Selanjutnya, kami persilakan perwakilan desainer grup Shuanglong, Qiu Yingying naik ke panggung. Ibu adalah pemenangnya. Saya adalah desainer di balik karya yang memenangkan penghargaan ini, Qiu Yingying. Semangat ibu, ibu yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan filosofi desain saya kepada Anda semua. Saya yakin banyak gadis yang berfantasi bahwa seorang pangeran akan muncul dan kemudian memakaikan cincin yang unik itu di jari Anda. Dan di saat yang sakral ini, ia juga seindah bunga. Jadi, Ying, kau akhirnya menjadi desainer yang luar biasa. Kau tidak pernah berubah. Kau masih mempesona seperti itu. Pelacur itu benar-benar desainer grup Shuanglong. Kita tidak boleh cari masalah dengan grup Shuanglong. Selagi belum ada yang tahu, ayo kita cepat pergi. Kenapa panik? Kita datang untuk mencari Pak Qin. Kita tidak boleh menyerah sampai akhir. Sketsa desain ini, bukankah sangat mirip dengan milik kita? Desain sketsa ini dibuat olehnya, tentu saja mirip. Cepat simpan, jangan sampai ketahuan. Kalau tidak, urusan kita mencuri desain sketsanya akan terbongkar. Dia yang mencuri milik kita. jadi filosofi desain saya adalah untuk memberdayakan semua wanita agar menjadi percaya diri dan kuat mekar dengan indah seperti bunga. Penjelasan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, mari kita undang Ketua Liu dari Asosiasi Perhiasan Hai untuk menyerahkan penghargaan kepada pemenang. Tidak boleh. Ini adalah kesempatan emas untuk mempererat hubungan ibu dan Paman Qin. Kesempatan yang sangat baik. Tunggu sebentar. Tidak boleh membiarkan kakek ini memberikan penghargaan kepada ibu. Nak, mengapa kamu tidak mengizinkan saya memberikan penghargaan kepada Nyonya Qiu? Karena ibu saya ingin Paman Qin yang memberikannya. Paman Qin itu bernama Qin Luming. Nak, kami tidak bisa memutuskan hal ini. Pak Qin, fakta bahwa dia bersedia menjadi tamu di acara kompetisi desain perhiasan sudah cukup menghormati orang tua ini. Permintaanmu benar-benar tidak bisa kami penuhi. Xiao Yu sayang, turunlah dan tunggu ibu. Biar saya yang menyerahkan penghargaannya. Xiao Yu, turun dan tunggu ibu ya. Saya akan memberikan penghargaan
Saya akan memberikan penghargaan kepada juara kita. Kamu masih sehebat dulu. Ibu, semangat. Tunggu sebentar. Dia sama sekali tidak pantas menerima piala ini. Karena karyanya adalah hasil menjiplak. Dia sama sekali tidak pantas menerima piala ini. Karena karyanya adalah hasil plagiat. Kau jahat sekali. Karya yang Qiu Yingying ikutkan dalam kompetisi, baik dari segi konsep produk maupun gaya, memiliki kemiripan yang sangat serius dengan milik kami Grup Zhou. Jadi, saya sangat curiga dia menjiplak karya Grup Zhou kami. Benar, karya-karya ini saya dan suami saya telah merancangnya dengan susah payah, sama sekali tidak boleh digunakan oleh orang luar. Sejak kompetisi perhiasan ini didirikan, belum pernah ada orang yang berani ikut dengan karya jiplakan. Jika karya Nyonya Qiu merupakan hasil plagiat dari karya orang lain, dampaknya akan sangat buruk. Kakek, jangan percaya padanya. Orang ini sangat jahat. Semua desain saya buat sendiri. Semalam suntuk, saya tidak menjiplak. Zhou Yu memfitnah saya. Zhou Yu, pada pertemuan taruhan batu permata yang lalu, kau sangat tidak konsisten dan tidak menepati janji. Hari ini kau bilang Yingying menjiplak. Apa buktimu? Pak Qin, yang lalu hanyalah kesalahpahaman. Tapi kali ini aku bilang dia menjiplak karena aku punya bukti yang kuat. Saudara-saudara, jujur saja, Nona Qiu Yingying ini sebenarnya adalah mantan istriku. Dia menikah denganku selama 4 tahun. Setiap hari di rumah hanya mencuci, memasak, dan membersihkan. Tentang desain perhiasan, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa lihat tangannya. Jangan sentuh ibuku. Tangan ini, apa mirip tangan seorang desainer? Jika dilihat dari tangannya, dia sering melakukan pekerjaan kasar, tangan pengasuhku, bahkan tidak sekasar tangannya. Paman Qin, ibu selama ini sudah banyak menderita. Paman Qin, ibu sudah banyak menderita selama bertahun-tahun. Meskipun tangan Yingying kasar, itu hanya menunjukkan bahwa dia terlalu banyak bekerja keras setiap hari, dan itu tidak bisa menjadi bukti bahwa kamu bilang dia menjiplak secara langsung. Benar, tangan ibu saya sekasar ini, itu karena dia bertemu dengan pria brengsek sepertimu. Apa yang Pak Qin katakan benar, Zhou Yu? Jika kamu mengatakan Nyonya Qiu menjiplak, lebih baik kamu tunjukkan bukti langsungnya. Betul, hanya bicara tidak cukup membuktikan apa-apa. Tunjukkan buktinya. Bukti, 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 bukti. Mau bukti ya? Saya punya. Kamu, keji. Ini adalah rancangan desain lama dari Grup Zhou kami. Kalian hanya perlu membandingkannya, maka kalian akan menyadari bahwa Qiu Yingying telah menjiplak desain kami. Ini terlalu mirip. Seolah-olah ini dibuat oleh orang yang sama. Qiu Yingying benar-benar penjiplak. Turun, penjiplak tidak pantas mendapatkan penghargaan. Turun, 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 turun. Cukup. Aku percaya pada Yingying. Dia bukan orang seperti itu. Rancangan desain ini semuanya adalah milik ibu yang tertinggal di keluarga Zhou sebelumnya dan sekarang digunakan oleh ayah bajingan untuk menjebak ibu. Dasar bocah kurang ajar, tutup mulutmu.
Semuanya, jangan percaya perkataan bocah kurang ajar ini. Rancangan desain ini jelas-jelas aku dan istriku Xiao Shan yang merancangnya dengan susah payah. Benar, ini semua kami yang merancang. Desainer pada umumnya akan menambahkan tanda eksklusif mereka sendiri pada karya mereka. Apa kalian memilikinya? Tanda eksklusif apa? Kami tidak pernah menggunakan hal-hal semacam itu. Kalian tidak punya, tapi aku punya. Zhao Yu. Ini adalah tanda eksklusif ibuku. Ini adalah rancangan desain ibuku. Rancangan desain ibuku. Di sudut kiri atas, setiap halaman tercetak motif tulip. Ternyata memang ada tulip. Rancangan desain Nyonya Q. Memang ada tulip. Itu artinya, jika di rancangan desain Zhou Yu juga tercetak motif tulip, maka itu membuktikan mereka telah mencuri rancangan desain Ying Ying. Benar, Paman Qin pintar sekali. Untungnya Xiao Yu memberitahuku sebelumnya bahwa Zhou Yu dan Xiao Shan akan menggunakan rancangan desainku untuk kompetisi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa membela diri. Berhenti. Rancangan desain ini memang tercetak motif tulip. Zhou Yu, apa lagi yang ingin kamu katakan? Aku... Dede, dia. Hanya ada satu kebenaran, yaitu ayah brengsek. Itu mencuri rancangan desain ibu untuk ikut kompetisi dan malah menyalahkan ibu. Zhou Yu, kalian berdua berani menggunakan cara serendah ini di depanku untuk menjebak Ying Ying, asisten Chen. Baik. Bawa mereka berdua pergi dan berikan perlakuan yang layak. Kalian mau melakukan apa? Pak Qin, saya hanya ingin mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Bekerja sama denganmu hanya akan mencoreng nama baik Pak Qin kami. Pak Qin, Qiu Ying Ying, kau lagi-lagi merusak rencanaku. Zhou Yu, saya hari ini datang untuk berkompetisi mewakili grup Shuanglong, dan engkau tanpa izin saya menggunakan karya saya untuk mengikuti kompetisi, dan bahkan menuduh saya menjiplak. Saya akan mewakili grup Shuanglong untuk menuntut tanggung jawab hukum darimu. Tunggu saja surat panggilan dari pengacara. Bawa pergi. Qiu Ying Ying, kau tunggu saja pembalasanku. Kau sangat licik. Orang jahat itu sudah dibawa pergi. Paman Qin, kakek ketua, hadiah untuk ibuku belum diberikannya. Betul-betul, acara penyerahan penghargaan dilanjutkan. Sekarang, Pak Qin akan menyerahkan penghargaan kepada pemenang, Ibu Qiu Ying Ying. Selamat Ying Ying, kamu pernah bilang ingin menjadi desainer perhiasan terbaik, dan kamu berhasil melakukannya. Apa yang kudapatkan hari ini bukan hanya penghargaan ini, tetapi yang lebih penting adalah keberanian untuk berdiri di hadapanmu. Di hatiku, kamu selalu yang terbaik. Bagaimana mungkin grup Shuanglong mempekerjakan desainer sehebat ini? Saya tidak pernah dengar Pak Jin menyebutkannya. Tadi ada kesempatan sebaik itu. Ibu dan Paman Qin belum sempat bicara beberapa kata, sudah dipotong oleh kakek ketua ini. Benar-benar menjengkelkan. Ketua Liu bercanda, Nona Qiu ini adalah pemegang saham besar grup Shuanglong kami. Ternyata begitu. Nona Qiu, apa Anda tertarik bergabung dengan asosiasi perhiasan kami? Ketua Liu tidak ada cara menusuk dari belakang seperti itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Pak Qin. Sampai jumpa, Ketua Liu. Ketua Liu, biar saya antar. Aduh, aku benar-benar sudah terlalu khawatir.
Paman Qin, Ibu ada sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu. Ying-Ying, aku juga ada sesuatu yang ingin dikatakan kepadamu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan keluar? Baik. Semangat. Semangat. Ini semua salahku, karena tidak kembali mencarimu sesuai janji, dan menyebabkan kamu harus menderita begitu banyak. Aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, yang menyakitiku bukanlah kamu. Kamu tidak membawa keluarga selama beberapa kali ini. Kamu pasti sudah punya anak, kan? Aku tidak punya anak, dan juga belum menikah. Sebenarnya, 6 tahun lalu aku sudah kembali ke negara ini untuk mencarimu. Tetapi karena pertikaian keluarga, aku diserang di tengah jalan, jadi aku terpaksa harus bersembunyi. 3 bulan yang lalu, aku berhasil memantapkan posisi sebagai kepala keluarga. Setelah itu, aku terus mengirim orang untuk menghubungimu. Tak disangka, aku melihatmu di kompetisi judi batu giok. Aku pikir kamu sudah melupakanku sejak lama. Ying-Ying, sudah bertahun-tahun berlalu, aku tidak pernah melupakanmu. Setiap hari, aku berharap bisa segera bertemu denganmu. Apakah Paman Jin sudah menyiapkan semuanya? Tenang saja, semuanya sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Oke. Cih, ini semua salahmu. Dengan ide bodohmu itu, bersikeras mencuri desain si Jalang Qiu Ying-Ying untuk ikut kontes desain perhiasan. Sekarang bagaimana? Bukan hanya hubunganmu dengan Pak Qin tidak membaik, tapi kau juga dipukuli seburuk ini. Sekarang kita benar-benar akan bangkrut. Kau pikir aku mau? Siapa yang tahu kalau si Jalang Qiu Ying-Ying itu ternyata sudah menjadi desainer grup Shuanglong? Lihat. Pantas saja Pak Qin berulang kali membantu Qiu Ying-Ying. Ternyata si Jalang Qiu Ying-Ying ini sudah lama menggait Pak Qin. Kurang ajar kau, Qiu Ying-Ying. Kau sudah membuatku sengsara begini, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Ayo pergi. Sepertinya berkat semua usaha saya, masalah mereka akhirnya terselesaikan. Astaga, Pak Qin selalu bersikap dingin terhadap wanita, tapi hari ini dia bisa begitu agresif. Nona Qiu ini benar-benar beruntung ya. Jika dia masuk ke keluarga Qin setelah ini, dia benar-benar akan sukses dalam sekejap mata. Ibu saya tidak tertarik pada status keluarga Paman Qin. Baik, Kuninai, apapun yang kau katakan adalah benar. Sepertinya sekarang meskipun ibu bersama Paman Qin, dia bakal tetap dicap orang yang manfaatin status sosialnya. Kalau begitu, saya akan membuat ibu menjadi orang kaya sejati. Ibu, cepat kemari. Xiao Yu, kamu sekarang datang ke taman. Mau berolahraga ya? Bukan itu. Aku ingat koran di kehidupan sebelumnya memberitakan. Hari ini distributor perhiasan terbesar nasional, Nyonya Hailun, mengalami kecelakaan mobil di depan gerbang taman dan meninggal dunia. Maksudmu, perusahaan perhiasan terbesar nasional, Presiden Direktur Xingyao Jewelry, sekaligus desainer perhiasan top internasional, Master Hailun? Betul, dia orangnya. Kalau kita menyelamatkannya sebelum dia celaka, pasti dia akan membalas budi kita. Ibu akan punya kesempatan jadi desainer perhiasan di Xingyao. Dasar anak pintar. Meskipun ibu sangat mengagumi Master Hailun dan sangat ingin bekerja di Xingyao, tapi kita tidak boleh memanfaatkan kebaikan, itu tidak benar, tahu tidak? Xiao Yu tahu, tapi ibu, kalau ibu tidak menolong Master Hailun, dia akan meninggalkan dunia ini. Xiao Yu benar. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh tidak mau menolong orang. Hah? Aneh, aku ingat di berita sebelumnya disebutkan saat Hailun mengalami kecelakaan,
banyak kakek dan nenek yang membantu menyelamatkan. Kenapa di sini tidak ada satupun kakek dan nenek? Xiao Yu, apa kita salah jalan? Paman, apakah kakek dan nenek biasanya menari dan salapangan di sini? Kalian salah tempat. Tempat menari dan salapangan ada di gerbang selatan. Ini gerbang utara. Terima kasih, Paman. Ibu, waktu tidak cukup. Ayo cepat. Ibu ada di sana. Berhenti. Lihat apa yang terjadi di depan. Baik, saya akan pergi melihatnya sekarang. Siapa orang yang berani menghentikan mobil Anda? Saat turun, bersikaplah lebih sopan. Baik. Dari mana datangnya wanita gila ini? Apa Anda sudah tidak sayang nyawa? Cepat menyingkir dari sini. Jangan terus melaju ke depan, akan terjadi hal buruk jika Anda terus melaju. Bicara omong kosong apa ini? Apa Anda tahu mobil siapa yang Anda hadang ini? Jika Anda sampai mengganggu urusan penting Master Hailun, apa Anda bisa menanggung akibatnya? Saya tahu yang duduk di mobil itu adalah Master Hailun. Jika dia terus melaju ke depan, dia akan meninggal. Dasar orang gila. Jika tidak menyingkir, saya tidak akan bersikap ramah lagi pada Anda. Mengapa Anda bilang saya akan meninggal? Putri saya bilang, Anda akan mengalami kecelakaan mobil. Putri Anda? Iya, Nenek. Jika kalian terus melaju ke depan, kalian akan tertabrak truk besar loh. Tidak peduli apa tujuan kalian, berbohong untuk menghalangi saya, sekarang silakan kalian segera menyingkir. Saya ada urusan. Kalau tadi kita tidak berhenti, mungkin kita yang akan tertabrak. Berarti mereka datang untuk menyelamatkanku. Syukurlah, kita berhasil mencegah terjadinya tragedi. Xiao Yu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Aku sudah salah sangka terhadap kalian. Terima kasih banyak-banyak sekali. Nyonya Hailun, syukurlah Anda baik-baik saja. Sebagai seorang desainer perhiasan, aku juga tidak tega melihat sosok legenda di dunia perhiasan jatuh. Kamu juga seorang desainer perhiasan? Tentu saja. Ibuku bahkan adalah juara kompetisi desain perhiasan loh. Karena Anda sudah baik-baik saja, kami permisi dulu. Tunggu sebentar jika tidak merepotkan. Aku ingin mengundang kalian ke rumahku sebentar untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Ide bagus, Nenek. Tapi Nenek harus memberiku es krim ya. Tentu saja. Nenek pasti akan menyuruh orang menyiapkan es krim terbaik untukmu. Kamu Qiu Yingying kan? Bagaimana Anda tahu namaku? Sejujurnya, kedatanganku ke kota Hai kali ini adalah untuk mencari seseorang yang memiliki kemampuan desain luar biasa, sekaligus sangat memahami pasar perhiasan di Haixi untuk menjadi penanggung jawab Haixi Xingyao. Jadi, sebelum aku datang, aku sudah melihat datamu. Nenek, jadi Nenek ingin ibuku menjadi penanggung jawab grup Xingyao di Haixi? Anda serius? Saya sudah menyelidikinya mengenai pasar kota Hai. Anda sangat akrab dengan grup Wan Hao, grup Xuanglong, dan memiliki keunggulan alami. Saya juga sudah melihat karya desain Anda di kontes perhiasan, berani dan elegan. Saya sangat menyukainya. Anda adalah kandidat terbaik di mata saya. Tapi, Nenek, jangan khawatir. Ibu saya pasti bisa menangani pekerjaan ini. Baik, kalau begitu saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Bagus sekali. Aduh, saya kira masalah ini akan memakan waktu beberapa hari. Tidak disangka begitu lancar. Ying-Ying, dengan adanya Anda, saya jadi tenang. Dulu, saya benar-benar salah menilai bagaimana saya bisa jatuh cinta padamu dan bahkan memberimu seorang putra. Sekarang lihat, bahkan perusahaan sudah dikosongkan oleh para kreditor. Apa kau akan membiarkan kami berdua menderita kelaparan? Sudahlah. Saya sudah cukup pusing. Oh, bagus. Jadi kau berani menganggapku mengganggu ya? Kalau begitu biarkan saya menangis sampai mati saja. Aduh, sudahlah. Tidak perlu sampai berlebihan seperti itu. Lalu, apa kau sudah memikirkan caranya? Distributor perhiasan terbesar di seluruh negeri, Grup Xingyao, memiliki kepala baru di kota Hai. Dengar-dengar dia juga punya anak perempuan. Kita berikan apa yang disukainya. Kita berikan hadiah besar untuk putrinya. Agar kita bisa mengambil hatinya,
Siapa tahu itu bisa membantu kita melewati masa sulit ini. Dari mana lagi kita punya uang untuk menyiapkan hadiah? Bukankah masih ada rumah? Rumah? Kau mau menjual rumah? Lalu cara apa lagi yang bisa kita lakukan? Qiu Yingying, saya sampai pada titik ini, semua karena ulahmu. Tunggu sampai saya bangkit kembali. Saya pasti akan membuatmu di depan saya. Berlutut memohon ampun. Pak Qin, Kepala Grup Xingyao di Kota Hai mengundang Anda untuk bernegosiasi kerjasama. Grup Xingyao, mereka adalah distributor perhiasan terbesar di seluruh negeri yang selalu mengabaikan perusahaan lain. Sekarang mereka proaktif mendatangi kita, ingin membahas kerjasama. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh kepala baru ini. Penjualan tahunan Wan Hao turun drastis. Sebelum Anda mengambil alih, kekurangan finansial yang besar juga harus segera diatasi. Jika Xingyao benar-benar ingin bekerja sama dengan kita, kali ini akan menjadi kesempatan bagus bagi Wan Hao untuk pulih. Baik, kalau begitu saya akan menemuinya. Kita lihat apa niatnya. Kenapa kalian berdua di sini? Bukankah sudah saya katakan kepada kalian, jangan sampai saya melihat kalian lagi. Belum mau pergi? Pak Qin, kami. Ini grup Xingyao, mereka seharusnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Pak Qin, ini grup Xingyao. Kami datang ke sini untuk membahas kerjasama dengan grup Xingyao. Apakah tidak terlalu berlebihan jika Anda mengusir kami seperti ini? Zhou Yu, beraninya Anda berbicara seperti itu kepada Pak Qin. Apakah Anda sudah bosan hidup? Apa yang harus saya takuti? Jika nanti saya berhasil bekerja sama dengan grup Xingyao, posisi saya di Kota Hai tidak akan lebih rendah darinya. Bukan Anda. Dia benar. Bagaimanapun kita di sini adalah tamu, tidak baik rasanya menyinggung tuan rumah. Bagus kalau tahu. Ibu, kepalaku hampir pusing melihatmu mondar-mandir. Tenang saja, Paman Qin terlalu mencintaimu. Mana mungkin dia tidak menyukai dirimu yang sekarang? Xiao Yu, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya belum terbiasa menemuinya dengan identitasku yang sekarang. Pak Qiu, Qin Luming. Pak Qin sudah tiba dan ada seseorang bernama Zhou Yu yang ingin bertemu dengan Anda. Zhou Yu? Ya. Kenapa dia datang? Usir dia keluar. Baik. Tunggu sebentar. Ibu, jika kita mengusir ayah tidak berguna itu, begitu saja. Dia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada ayah tidak berguna itu, biar dia ingat. Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Hehehe. Tuan Zhou, direktur kami, mengundang kalian berdua untuk bertemu di kantor. Pak Qin, maaf ya. Anda tunggu saja di sini sebentar lagi. Semoga beruntung. Pak Qin, mengapa orang yang bertanggung jawab atas Xingyao bertemu dengan mereka berdua lebih dulu? Ini sungguh tidak menghargai Anda, kan? Menurutku cara dia bertindak cukup menarik. Orang yang bertanggung jawab yang baru di Xingyao. Orang seperti apa dia sebenarnya? Silakan masuk. Zhou Yu, kudengar istrimu adalah pemenang kontes desain perhiasan kali ini. Apakah yang ada di sampingmu ini? Pak Qiu, yang Anda maksud itu mantan istri saya. Wanita yang ada di samping saya ini adalah istri saya sekarang, Xiao Shan. Xiao Shan itu siapa? Belum pernah dengar. Zhou Yu,
Kau benar-benar buta ya, demi membiarkan selingkuhan ini mengambil tempat. Kau sampai membuang istri yang begitu hebat. Kenapa tidak bicara? Apa kau pikir yang saya katakan salah? Saya yang buta. Anda benar. Sayang sekali. Awalnya jika istrimu pemenang kontes desain perhiasan, saya pasti akan memprioritaskan kerjasama denganmu. Karena kalian sudah tidak ada hubungan lagi. Biarlah. Hei Pak Q, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tolong pertimbangkan lagi baik-baik. Asal Anda mau bekerja sama dengan saya bisa rujuk dengan Q Ying. Hei, kau. Zhou, kau benar-benar tidak punya hati? Sialan, sekarang perusahaan saya sudah tidak ada. Uang juga sudah habis. Apa gunanya saya punya anak laki-laki? Hah? Zhou Yu, kau benar-benar tidak bisa diselamatkan. Qiu Yingying, kenapa kau di sini? Kau sekarang adalah kepala cabang yang baru ditunjuk dari grup Xingyao di kota Hai. Betul. Tidak mungkin. Zhou Yu, aku pikir ketika kau membawa selingkuhanmu dari luar, kau sudah bosan denganku dan sudah tidak ada cinta lagi. Tapi sekarang aku baru menyadari, kau benar-benar binatang tanpa kemanusiaan. Selama itu menguntungkanmu, kau bahkan bisa meninggalkan anak kandungmu sendiri. Kau tidak pantas menjadi manusia. Ayah jahat. Jika kau berani mengganggu, ibu tidak akan menahan diri. Usir mereka, jangan biarkan aku melihat mereka lagi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Qiu Ying. Pak Qin, grup Xingyao berinisiatif mengajak kita bekerja sama, tapi sekarang mereka membiarkan kita menunggu di sini. Tidak peduli sama sekali. Menurutku, grup Xingyao sama sekali tidak serius ingin bekerja sama dengan kita. Zhou Yu dan yang lain bukannya belum keluar? Bukankah Zhou Yu? Hamps. Bukankah mereka datang untuk membahas kerjasama? Menarik. Pak Qin, Presiden Direktur meminta Anda ke kantornya. Pak Qin, apakah Anda benar-benar akan masuk? Presiden Direktur baru grup Xingyao ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Kenapa takut? Paling-paling ini hanya jebakan. Masa mereka bisa memakan kita? Sudah sampai, kenapa tidak masuk? Anda bilang Anda menyelamatkan Master Hailun. Setelah itu, dia menjadikan Anda kepala perusahaan cabang grup Xingyao di kota Hai. Ya. Aku benar-benar tidak menyangka Master Hailun bisa sangat mempercayai kamu. Aku juga tidak menyangka. Paman Qin, lalu apakah kamu menyukai ibu yang sekarang? Qiao Yu, jangan bicara yang aneh-aneh. Paman tidak hanya menyukai ibu yang sekarang, ibu yang dulu dan yang akan datang. Paman suka semuanya. Kalian? Aduh, sakit sekali. Shanshan. Singkirkan tangan kotormu itu. Aku tidak mau kamu membantuku berdiri. Shanshan, kamu kenapa? Bagus, aku dan anak kita. Sudah tidak penting lagi bagimu ya. Kalau begitu, aku akan membawa anak kita mencari ayah kaya sekarang juga. Qiu Ying, jangan pikir hanya karena kamu sudah menjadi kepala grup Xingyao, aku tidak bisa mengurusmu. Hei, Shanshan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Direktur, lihat ini.
Bagaimana ini bisa terjadi? Begitu saya sampai di kantor, hari ini saya menemukan semua karyawan perusahaan menerima pesan ini. Pak Kin, pagi ini pesan ini sudah menyebar ke seluruh perusahaan. Sekarang menjadi topik pembicaraan hangat. Pada saat yang sama, harga saham Xingyao dan Wanhao juga terpengaruh, mulai menurun. Aku harus tahu siapa yang menyebarkan berita palsu ini. Baik. Siapkan mobil. Kita ke Xingyao. Maaf Pak Kin, Presiden berkata saat ini tidak bisa bertemu dengan Anda dan meminta Anda kembali saja. Ibu, kenapa ibu tidak menemui Paman Qin? Dia pasti sangat mengkhawatirkan ibu. Sekarang karena dia sudah difitnah. Jika aku menemuinya sekarang, itu hanya akan memperburuk situasi. Tidak menemuinya adalah pilihan terbaik. Dengan susah payah aku membuat hubungan Paman Qin dan ibu memiliki kemajuan signifikan. Aku tidak boleh membiarkan hasil yang didapatkan dihancurkan begitu saja. Aku punya ide. Lihat saja nanti. Pak Kin, apakah kita masih akan menunggu? Tunggu. Ying tidak mau bertemu denganku, pasti karena dia tidak ingin aku ikut terseret masalah ini lagi. Tapi yang kupedulikan sama sekali bukan tentang apakah aku akan terseret atau tidak. Yang kupedulikan adalah dia. Paman Qin. Paman Qin. Xiao Yu. Di mana ibumu? Paman Qin tidak perlu menunggu lagi. Selama rumor itu belum hilang, ibuku tidak akan menemui Paman. Benarkah? Jika Ying tidak mau menemuiku, aku akan terus menunggu di sini. Paman Qin, jika Paman benar-benar ingin bertemu ibu, aku punya cara untuk membuat rumor itu hilang dengan sendirinya. Benarkah? Paman Qin, aku tahu Paman dan ibu benar-benar saling mencintai. Aku yakin jika semua orang tahu kisah Paman dan ibu, mereka tidak akan lagi percaya rumor itu. Tapi, apa yang harus kulakukan sekarang? Aku ingat Paman pernah berjanji pada ibu bahwa Paman akan pergi ke perumahan Yujin Siang untuk menyatakan cinta. Sekarang adalah waktu terbaik. Tapi Ying sekarang dia... Jangan khawatir, serahkan urusan ibu padaku. Paman segera pergi ke perumahan Yujin Siang untuk bersiap. Sebelum pukul 2 siang, aku pasti akan membawa ibu datang tepat waktu. Lagi gambar apa? Memang tak salah kau jadi desainer jenius yang langsung menang penghargaan sejak masuk kuliah. Tapi kalau kamu suka cincin, aku bisa membelikannya untukmu. Aku tidak mau. Nanti aku akan memakai cincin rancanganku sendiri saat menikah dengan pria yang kucintai. Pria yang kau cintai. Bukankah aku? Belum tentu. Belum tentu. Kakak Luming, sekarang cincinnya sudah kusiapkan, dirancang oleh tanganku sendiri. Aku benar-benar berharap suatu hari nanti, kamu bisa memasangkannya di jariku. Ibu, jelas-jelas ibu sangat peduli pada Paman Qin. Kenapa ibu tidak menemuinya? Xiao Yu, kamu masih kecil. Kamu tidak tahu apa itu akibat dari fitnah. Sekarang dia sudah terseret masalah karenaku. Aku tidak bisa membiarkan kehadiranku memberinya masalah yang lebih besar lagi. Apa yang ibu katakan itu salah? Apakah ibu hanya takut Paman Qin akan terbebani oleh ibu? Apakah ibu hanya bisa melarikan diri setiap kali menghadapi kesulitan?
Xiao Yu, Sejak Xiao Yu terlahir kembali, bersama ibu melawan ayah bajingan, bersama memenangkan perhiasan, juara kontes desain, melihat Paman Qin bersama ibu, menemukan kembali keindahan awal, Xiao Yu benar-benar bahagia. Karena ibu yang Xiao Yu lihat adalah ibu yang percaya diri dan berani. Selamat Ying-Ying. Kamu pernah berkata akan menjadi desainer perhiasan yang paling unggul. Kamu berhasil melakukannya. hari ini aku mendapatkan bukan hanya penghargaan ini, tetapi yang lebih penting adalah keberanian untuk berdiri di hadapanmu. Di hatiku, kamu selalu yang terbaik. Paman tidak hanya menyukai ibu yang sekarang, tapi juga ibu yang dulu dan ibu yang akan datang. Paman menyukai semuanya. Benar, Qiu Yingying, bahkan Xiao Yu saja tahu prinsip untuk mengikuti kata hati. Mengapa kamu malah melupakannya? Ibu, Paman Qin selalu menunggumu. Bawa aku menemuinya. Ibu, Paman Qin sudah menunggu di dalam. Semangat, Ibu. Paman Jin, sudah siap semuanya? Tenang saja, saya sudah mengerahkan seluruh koneksi dan sumber daya grup Shuanglong yang bisa digerakkan. Saya telah mengundang lebih dari 30 media berita yang akan melakukan siaran langsung. Pertemuan antara Pak Qiu dan Pak Qin ini secara keseluruhan. Kerja bagus. Demi kalian, aku sudah bersusah payah. Loh, kalian jangan mengecewakanku, ya? Pak Qin, jangan khawatir. Karena Xiao Yu sudah bilang, akan membawa Nona Qiu datang. Nona Qiu pasti akan datang. Anda jangan cemas lagi. Sudah, kamu terlalu banyak bicara. Ying-Ying, tunggulah aku. 3 tahun lagi aku pasti akan kembali. Dan menikahimu di perkebunan yang dipenuhi tulip. Kalau begitu, cepatlah kembali. Kalau tidak, aku sudah jadi nenek-nenek. Jangan menggoda aku. Pak Qin, di belakang. Paman Jin, kita bisa mulai sekarang. Baik. Halo, semuanya sudah siap? Pastikan tidak ada detail yang terlewat. Pastikan semua detail pertemuan Pak Qiu dan Pak Qin terekam semua. Baik, pergilah. Ying-Ying, aku tahu kau pasti akan datang. Para pemirsa sekalian, hari ini gue ajak kalian simak berita yang lagi viral. Lihat siapa yang ada di sana. Benar, mereka adalah tokoh utama gosip belakangan ini. Wah, halo semuanya. Ini adalah stasiun televisi Berita Kota Hai. Saya reporter Xiao Mao. Hari ini saya akan membawakan berita hangat yang paling kalian pedulikan. Bagaimana? Bagus kan? Kerja bagus. Kau tidak melupakan janji kita. 6 tahun lalu, aku berjanji padamu bahwa aku akan membangun perumahan Yujing Xiang untukmu. Aku ingin melamarmu di musim saat bunga tulip, mekar paling indah. Maafkan aku terlambat. Tidak terlambat, sama sekali tidak terlambat. Ini salahku. Aku terus merasa rendah diri setelah bercerai. Aku tidak ingin kau melihatku dalam keadaan terpuruk. Ying-Ying, aku tidak peduli soal itu. Dalam hatiku, kau tidak pernah berubah.
kau selalu menjadi dirimu yang paling sempurna. Ying-Ying, aku tidak pernah melupakan janji kita. Maukah kau menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Aku Astaga, ada apa ini? Ini ada apa dengan Pak Q? Tenang saja, semuanya normal. Kakak Luming, bisakah kamu memakaikannya untukku? Para pemirsa, apakah kalian mendengarnya? Ternyata Qiu Yingying dan Qin Luming adalah teman masa kecil dan sudah berjanji untuk menikah. Pasangan ini sangat serasi. Wah, ya ampun. Perkembangan kasus ini mengalami perubahan besar. Ternyata yang berselingkuh bukanlah Qiu Yingying, melainkan mantan suaminya Zhou Yu. Ini? Mulai sekarang, aku ingin menikah dengan pria yang kucintai. Sambil memakai cincin yang kurancang sendiri. Kali ini, aku yang mengambil inisiatif. Baiklah. Sungguh luar biasa, mereka akhirnya bersatu. Jangan sedih, bukankah mereka sudah bersama? Teman-teman sekalian, mari kita doakan mereka. Wah, Pasangan bajingan ini kalian mau kemana? Sekarang tidak hanya perusahaanmu yang disegel, tabunganmu juga sudah habis. Rumah ini, entah kapan, akan disita bank. Aku tidak membawa Shushu pergi sekarang. Apakah aku harus tetap di sini, lalu hidup sengsara bersamamu? Shuksu, apa kamu juga tidak menginginkan ayah lagi? Shushu, ayo. Qiu Yingying, ini semua salahmu. Memaksaku sampai di ujung tanduk. Ibu sudah berdandan selama 1 pagi, sudah sangat cantik. Xiao Yu, Paman Qin sebentar lagi akan menjemput kita untuk foto pernikahan. Cepat bantu ibu lihat apakah masih ada bagian yang perlu dirapikan. Wanita yang sedang kasmaran benar-benar merepotkan. Qiu Yingying, Zhou Yu, kamu mau melakukan apa? Apa yang kamu lakukan? aku melakukan apa? Kalian berdua, yang besar dan yang kecil, telah membuat keluargaku hancur berantakan. Hari ini, aku akan menyeret kalian bersamaku ke neraka. Bensin. Kamu orang jahat, polisi pasti akan mengirimmu ke penjara. Menangkapku? Tidak perlu mereka menangkapku. Aku akan membuat kalian berdua ikut mati bersamaku. Tunggu. Zhou Yu, ini adalah masalah antara kita berdua, tidak ada hubungannya dengan Xiao Yu. Kumohon, bisakah kamu lepaskan Xiao Yu? Oh, melepaskannya? Bisa saja. Kau berlutut dan memohon padaku. Ibu, jangan. Baiklah. Aku akan berlutut. Ibu, jangan. Sekarang bisakah kamu melepaskan Xiao Yu? Ibu. Bagaimana ini? Ada apa? Pak Qin, syukurlah Anda datang tadi. Zhou Yu membawa 1 jerigen bensin masuk ke kantor Pak Q dan mengunci pintunya
Meskipun kami sudah berteriak memanggil, tapi tidak ada yang membukakan pintu. Apa? Ibu, Hu, Qiu Yingying, kau juga mengalami hari ini. Kau tidak menepati janji. Hu, menepati janji? Kalian membuat hidupku hancur berantakan, dan kau masih berharap aku akan membebaskan kalian. Bermimpi saja, bermimpi saja. Xiao Yu adalah putri kandungmu. Udahanlah kalian berdua pura-pura mesra kayak ibu anak di sini. ibu, apapun yang terjadi di kehidupan ini, Xiao Yu akan selalu melindungimu. Hentikan. Ying Ying, Xiao Yu, apakah kalian baik-baik saja? Kau benar-benar pantas mati. Pak Qin, saya tahu saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong selamatkan nyawa saya. Hari ini kau harus. Pak Qin, Kau terluka. Tidak apa-apa, hanya tergores sedikit. Xiao Yu, tidak masalah. Mulai sekarang ada Paman Qin di sini. Tidak akan ada lagi orang jahat yang menindas kalian. Pak Qin, bagaimana kita harus menangani Zhou Yu? Kirim dia ke kantor polisi. Sisa hidupnya, biarkan dia menghabiskannya di penjara saja. Baik, Qiu Yingying, ayo pergi. Qiu Yingying. Aku benar-benar hanya luka kecil, tidak perlu istirahat total di tempat tidur. Siapa yang tahu apakah luka sayatan ini beracun? Kalau lukanya tidak ditangani dengan baik, mudah terinfeksi dan meradang. Turuti saja apa kataku. Tunggu sampai dokter datang, dan periksa nanti dengan benar. Betul-betul, Paman Qin harus patuh ya. Baiklah. Aku akan patuh. Apa ada kotoran di wajahku? Terima kasih, karena hari ini dia udah taruh nyawa buat nyelamatin kita semua. Aku sudah memasangkan cincin ini di jari manismu, berarti kau adalah milikku. Mulai sekarang kalau ada yang berani mengganggumu, meski harus bertaruh nyawa, aku akan tetap melindungimu. Hei, tanganku. Paman Qin harus melindungiku juga dong. Tentu saja aku akan melindungi Xiao Yu. Tapi Xiao Yu, bukankah seharusnya kau ganti panggilan? Ayah tampan. Nah, ini baru benar. Ayah tampan, siapa yang mengajarimu?